Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa baru kelas 7 SMP Negeri 1 Bareng tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik baru. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dulu, bahwa nama Bapak yaitu Pak Anang Joyo Putiono. Kalian bisa memanggil Pak Anang. Kebetulan di struktur kepemimpinan, Pak Anang diberi tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, Pak Anang akan menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang tata tertib sekolah dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Bapak Ibu wali murid dan anak-anak sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwa selain materi MPLS yaitu tata tertib sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, nanti juga akan diberikan beberapa matrikulasi. Oleh karena itu, dari awal sampai akhir mohon perangkat yang wajib siap, yaitu HP beserta koneksinya harus betul-betul dijaga. Jangan sampai ada satupun rangkaian kegiatan MPLS yang tidak kalian ikuti. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang marilah kita masuk pada materi tentang tata tertib sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Kalian simak dengan baik supaya bisa memahami. Pada materi yang pertama dulu, yaitu tentang tata tertib sekolah. Anak-anak mungkin sudah menerima pelajaran PKN ya, dari SD, dari MI ya, di mana suatu negara itu pasti punya undang-undang ya, karena undang-undang itu nanti akan mengatur seluruh aktivitas ya, kegiatan yang ada dalam suatu negara. Ya. Dengan undang-undang maka rakyat ya bisa tahu fungsinya masing-masing. Demikian juga untuk yang di sekolah. Ya, di sekolah itu punya undang-undang juga, tapi namanya tata tertib sekolah. Ya. Itu bedanya. Nah, sekarang tata tertib sekolah itu apa sih? Ya, mungkin kalian ketika di SD, di MI itu sudah ada tata tertibnya, ya. Jadi tidak beda. Namun isinya mungkin yang berbeda. Fungsinya, tujuannya sama. Jadi tata tertib sekolah itu adalah peraturan ya, atau aturan yang berlaku dan harus ditaati atau dipatuhi oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah. Ya, termasuk semua siswa, Bapak Ibu guru, ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru ada tata tertib sendiri. Nah, kemudian untuk apa? Tata tertib sekolah itu diciptakan untuk apa? Ya, yaitu untuk pedoman atau acuan bagi siswa
dalam bertingkah laku, bersikap, ya, atau bertindak, dan juga untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan kultur atau budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, meningkatkan kedisiplinan, dan juga pada akhirnya terciptalah ketahanan sekolah. Ya, jadi setiap sekolah pasti punya tata tertib, karena dengan tata tertib, ya, seluruh proses kegiatan yang di sekolah bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Ya, nah kemudian tata tertib sekolah itu mencakup beberapa hal anak-anak ya, termasuk yang pertama seragam sekolah, kemudian jam-jam masuk dan pulang sekolah, ya, kemudian kebersihan, masalah upacara, masalah etika bergaul, ya, termasuk kegiatan ekstra. Ini semuanya sudah diatur dalam tata tertib sekolah. Ya, nanti anak-anak semua akan mendapatkan semacam buku tata tertib, ya, tata tertib siswa yang nanti akan kalian peroleh ketika nanti sudah mulai proses pembelajaran. Ya. Nah, kita awali dulu dengan masalah seragam sekolah. Anak-anakku sekalian dan juga para orang tua yang insya Allah mudah-mudahan masih mendampingi putra-putrinya di masa pengenalan lingkungan sekolah siang hari ini, perlu kalian pahami untuk seragam sekolah ini ada beberapa aturan yang harus ditaati. Ya, yang pertama, sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. Ya, sekali lagi sopan dan rapi. Bagaimana sih untuk berseragam yang sopan, yang rapi? Tentunya kita semua tahu. Ya. Kemudian seragam hari Senin dan Selasa, ya, ini nanti kita ngomongkan maksudnya kalau sudah tatap muka, ya, sudah tatap muka. Kalau sementara kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring, ya sementara tidak usah seragam dulu, kecuali ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang menginginkan, ya, misalnya harus foto pakai seragam dan seterusnya, ya itu baru kita ikuti. Tapi sementara secara umum, ya, penjelasan seragam ini nanti praktis wajib berlaku ketika sudah pelaksanaan tatap muka. Ya. Jadi saya ulang, untuk seragam hari Senin dan Selasa memakai seragam biru putih. Jadi atasan putih, bawahan biru, dan atributnya harus lengkap. Lengkap itu apa saja? Ya, ya ada rompi kalau sudah diadakan rompi, ya, kemudian dasi, bed, ya, termasuk bed OSIS, bed kelas dan sebagainya. Ini harus terpasang lengkap kalau nanti memang seragam kalian sudah jadi, ya. Kemudian seragam hari Rabu dan Kamis ini memakai seragam khusus, yaitu berupa batik Jombangan, ya, dengan atribut yang lengkap. Berikutnya, ya, untuk hari Jumat dan Sabtu kalian harus memakai seragam pramuka lengkap. Berarti harus pakai hasduk. Hasduknya dipakai dari rumah, ya, serta tanda-tanda kepramukaan yang lain, ya. Nah, sebelum saya lanjut, kalau siswa baru ini memang belum mendapatkan seragam sekolah SMP, sementara kalau ke sekolah, kalau tatap muka, silahkan menggunakan seragam sekolah asal. Jadi MI ya MI, yang SD ya dari SD. Itu ya, paham?
Oke, kita lanjut. Kemudian masalah sepatu, ya, sepatu itu harus hitam beserta talinya, ya. Kalau yang pakai tali, kalau yang pakai kretek ya pakai kretek. Jadi harus hitam. Sekolah tidak menuntut sepatu harus mahal, tapi yang penting harus hitam. Tidak boleh ada variasi macam-macam, ada putihnya, ada apa, meskipun sedikit, ya. Jadi tolong nanti kalau misalnya sekarang mau beli sepatu, silakan beli yang hitam, ya semuanya. Kemudian kaos kaki, ya kaos kaki itu kalau hari Senin sampai Kamis itu kaos kakinya putih, ya putih. Nanti kaos kaki atribut dan sebagainya nanti akan disediakan oleh koperasi siswa, ya yang ada logo atau ada tulisannya SMP Negeri 1 Bareng. Jadi saya ulang, untuk kaos kaki hari Senin sampai Kamis, ya itu memakai kaos kaki putih. Kemudian hari Jumat dan Sabtu, yaitu saat kita pakai seragam pramuka, kaos kakinya adalah hitam. Nah, kemudian saat upacara itu harus memakai topi SMP Negeri 1 Bareng, ya tidak topi yang beli di pasar, tapi harus ada identitas SMP Negeri 1 Bareng, ya itu hanya dipakai saat upacara. Kalau hari-hari biasa tidak usah memakai topi, tidak apa-apa, ya justru supaya awet disimpan di rumah, ya. Kemudian kembali ke masalah kaos kaki. Untuk panjang kaos kaki itu minimal 15 cm dari mata kaki, ya. Nah, sering ini Bapak Ibu guru menjumpai ya anak-anak ini kaos kakinya diinjak, ya diinjak. Kemudian ujungnya itu apa ya? Dilipat gitu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, ya. Selain itu menyebabkan kaos kaki cepat molor, ya, cepat aus, itu juga dipandang tidak sedap. Oke ya, lanjut. Memakai ikat pinggang atau sabuk ya warna hitam polos beridentitas SMP Negeri 1 Bareng. Nah, ini juga dari sekolah. Sabuk tidak boleh yang macam-macam, ya. Apalagi di depannya itu ada gambar tengkorak, gambar apa itu, wah itu tidak boleh, ya. Hanya identitas SMP Negeri 1 Bareng, ya. Itu secara umum, ya, untuk seragam, ya. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi bahwa seragam harus sesuai dengan tata tertib, harus yang sopan rapi. Tidak boleh dibuat pensil untuk celana. Ingat ya, tidak boleh memakai celana pensil. Nanti kalau ketahuan nanti ada sanksinya, ya. Jadi ingat, tata tertib itu diciptakan untuk mengatur supaya semuanya berjalan tertib lancar. Kalau yang melanggar pasti ada sanksinya. Oke, untuk poin tata tertib yang kedua yaitu tentang masuk dan pulang sekolah. Ya. Kita tahu bahwa sekarang memang masih BDR ya, masih pembelajaran jarak jauh. Namun masuk dan pulang sekolah ini sudah bisa diterapkan. Masuk dan pulang bukan berarti datang ke sekolah kalau dalam masa BDR, tapi memulai jam pelajaran. Ya, misalnya nomor 1, siswa wajib hadir 15 menit sebelum bel masuk sekolah dimulai. Artinya harus siap 15 menit. Kalau BDR gimana? Ya berarti 15 menit sebelum pelajaran dimulai harus sudah siap di depan HP-nya masing-masing. Nah ini sekaligus kami minta tolong kerjasamanya untuk Bapak Ibu orang tua wali murid.
Kalau misalnya anaknya belum bangun, ya kan? Atau mungkin habis subuhan tidur lagi, lah ini yang gawat, ya. Mohon untuk segera dibangunkan supaya jangan sampai terlambat. Kemudian yang kedua, siswa terlambat kurang dari 15 menit. Harus lapor kepada guru piket. Ini kalau sudah masuk sekolah ya. Oke, saya lewati. Kemudian siswa terlambat lebih dari 15 menit harus lapor ke guru piket dan tidak diizinkan masuk kelas jam pertama. Anak-anak mohon diperhatikan ya. Nanti ya kalau memang kita menggunakan pembelajaran jarak jauh atau BDR itu absennya tidak harian ya. Tidak setiap hari satu kali absen seperti masuk sekolah, tidak. Melainkan absennya itu setiap jam pelajaran atau setiap pergantian pelajaran. Ya, nanti kalian akan belajar juga untuk absensi ketika MPLS dimulai ya, ketika besok ya, besok hari Selasa itu dimulai. Berarti nanti setiap sesi harus absen. Absennya melalui link ya, Google Form. Itu. Saya lanjut. Keluar masuk halaman sekolah atau kelas melalui pintu atau jalan yang sudah ditentukan. Jadi nanti ketika tatap muka di sekolah itu harus melalui gerbang ya, mana gerbang masuk, kalau pulang mana gerbang keluar ya. Kalau di kelas juga melalui pintu, tidak boleh melompat lewat jendela. Atau kalau pulang sekolah, berangkat sekolah tidak boleh melompat pagar ya. Karena nanti ada sanksinya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian siswa dilarang berada di luar kelas ya, kecuali mendapat izin dari guru. Ya. Kadang-kadang waktu pergantian jam pelajaran, nah itu banyak yang tanpa izin terus lari ke kamar kecil. Nah, itu tidak boleh. Ya. Oke. Kemudian pada waktu istirahat, siswa dilarang berada di dalam kelas. Ya. Untuk yang poin ini anak-anak, maksudnya terutama yang jajan, okay. Setelah istirahat, kemudian jajan, kemudian jajannya atau kuenya itu dibawa ke kelas. Nah ini yang tidak boleh, karena apa? Sering kita jumpai ketika masuk kelas bawa kue, bawa apa namanya itu es yang dibungkus plastik itu, ya dimakan di kelas. Makanannya belum habis, sudah bel masuk, akhirnya apa? Nah, di dalam bangku, di kolong bangku itu banyak kue, ya, banyak bekas minuman, banyak gelas mineral dan sebagainya, ya, akhirnya menyebabkan kotor, ya, dan menyebabkan sarang nyamuk. Ini yang tidak diinginkan, ya. Tetapi karena memang untuk tempat istirahat siswa di luar kelas kalau tidak memungkinkan, boleh di dalam kelas, tapi tetap menjaga kebersihan kelas. Oke. Nah, itu. Kemudian siswa yang dibenarkan tidak masuk sekolah hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting dan tak dapat ditunda lain waktu. Jadi kalau memang sakit, boleh tidak masuk. Ya, namanya sakit ya, boleh tidak masuk. Ada keperluan keluarga yang sangat penting, boleh tidak masuk. Tapi harus ada surat izin dari orang tua. Kalau masih masa BDR gimana Pak? Ya bisa melalui WA yang dialamatkan ke wali kelasnya masing-masing. Karena itu sebagai
bukti. Ya. Nah, kemudian kalau sakitnya lebih dari 2 hari, ya kan, itu harus disertai dengan surat keterangan dokter, ya, keterangan dokter. Nanti difoto, fotonya di-share di WA-nya wali kelas. Ya. Kalau tidak ada keterangan sama sekali, berarti siswa tersebut dianggap alpa atau bolos. Di mana nanti untuk keterangan alpa atau bolos bisa mempengaruhi kenaikan kelas. Ya. Nah, kemudian urusan keluarga harus diselesaikan di luar jam sekolah atau hari libur sekolah sehingga tidak mengganggu hari atau kepentingan sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu, orang tua wali ya, kalau misalnya membutuhkan putranya, tolong diusahakan di luar jam belajar, mungkin sore, mungkin malam gitu ya. Itu. Lanjut. Siswa yang tidak masuk sekolah harus membawa surat keterangan dari orang tua ya, tadi sudah ya. Nah, kemudian berikutnya pada waktu pulang sekolah diwajibkan langsung pulang ke rumah. Jadi tidak boleh mampir-mampir ya. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, tapi harus langsung pulang. Karena saya yakin kalau sudah waktunya pulang, kalian tidak segera pulang, orang tuamu pasti ya berharap-harap cemas. Nah, lanjut. Pada waktu pulang sekolah, dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu. Nah, ini sangat tidak terpuji ya, apalagi masih memakai seragam sekolah ya. Ingat, kita wajib menjaga nama baik ya alma mater SMP Negeri 1 Bareng yang kita cintai. Ya. Nah, berikutnya tentang etika sopan santun pergaulan. Ya. Nah, di dalam pergaulan sehari-hari di sekolah atau di kelas ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap siswa. Ya, yang pertama mengucapkan salam saat bertemu siapapun, ya, warga sekolah, baik itu teman, guru, karyawan atau kepala sekolah, kita harus beruluk salam, ya. Kalau yang muslim ya assalamualaikum, ya. Kalau yang non muslim bisa selamat pagi, selamat siang dan seterusnya, ya. Dengan tentunya tatapan wajah yang ramah, senyum dan sebagainya, ya. Kemudian harus menggunakan bahasa yang sopan dan beradab dalam tata pergaulan. Jadi bahasanya harus sopan, harus halus, ya, tidak bentak, tidak kasar, tidak bicara kotor atau jorok, ya. Kalau orang dari sini bilang itu mesuh, lah itu tidak boleh, ya. Sekali lagi tidak boleh, ya. Ini kadang-kadang sudah terjadi kebiasaan berkumpul di lingkungan masyarakat, ya, teman-temannya suka meso, akhirnya kamu katut ya ikut-ikutan. Lanjut, menghormati teman, guru, karyawan, dan kepala sekolah. Bagaimana cara menghormati? Ya harus patuh, tunduk. Kalau diperintah, siap melaksanakan dengan ikhlas, dengan rela hati. Kalau lagi berjalan dekat dengan Bapak Ibu guru harus merunduk. Ya, ingat, kita adalah orang Jawa, harus menjunjung tinggi adat ketimuran. Oke. Kemudian lanjut. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan minta maaf serta bersikap jujur. Ya. Jadi harus berani mengakui salah kalau memang kita salah, nggak usah malu, ya. Terus minta maaf. Ya. Nah. Karena terus terang bagaimanapun ya, seorang teman kita itu sangat mendambakan ya, itu kita itu bisa jujur ya, gak mudah marah ya, tidak ngotot merasa benar ya, kemudian tidak curang dan seterusnya. Itu nanti kita akan banyak teman. Kemudian berikutnya berterima kasih setelah mendapat bantuan apapun ya.
Jadi kalau dibantu, ditolong orang lain, kita harus secara refleks mengatakan terima kasih ya, matur nuwun nggih dan seterusnya. Gitu. Oke. Itu tadi untuk masalah etika ya. Kemudian berikutnya tentang masalah kebersihan, kedisiplinan dan ketertiban. Ya. Anak-anak, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa sekolah kita ini mendapatkan renovasi juga rehab yang alhamdulillah luar biasa besar, sehingga nanti insya Allah semester depan mudah-mudahan ya, kita berdoa semuanya, mudah-mudahan bisa tatap muka semua dengan menempati gedung yang baru, yang indah, yang mewah. Ya. Nah, ini semuanya harus ditopang, harus ditunjang dengan sikap kita selaku siswa yang taat patuh dalam menjaga kebersihan. Ya, ini harapan kami ya. Jadi nanti sekolah yang sudah bagus nanti ya harus kita jaga, kita rawat ya, kita pelihara supaya tetap bersih ya dan indah dipandang mata, sehingga belajar kita bisa nyaman di dalam ya. Gitu. Yang pertama, setiap kelas dibentuk tim piket yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ini nanti kalau sudah pertemuan tatap muka. Tapi nanti kalau misalnya sudah tatap muka tapi mungkin hanya sebagian, ya mungkin nanti dibuat semacam kunjung kelas ya, atau pada pas liburannya lama, kasihan kelasnya nggak dikunjungi, maka nanti piketnya tetap ke sekolah dalam bentuk kegiatan kunjung kelas. Ya. Tapi nanti nunggu informasi dari wali kelas. Kemudian setiap tim piket, ini ngomong-ngomong timnya sudah bentuk apa belum ya? Mungkin kalau tim piket belum, tapi kalau kepengurusan kelas, ya insya Allah sudah ini wali kelasnya. Jadi setiap tim piket kelas harus menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas seperti ya ada penghapus, papan tulis, penggaris, spidol, taplak meja, sapu keset ya dan sebagainya, alat-alat kebersihan ini harus disiapkan. Lupa barang-barangnya dari mana? Nanti akan dibagikan oleh sekolah. Sampean hanya mempergunakan yang benar sesuai dengan fungsinya dan menjaga. Oke? Jangan sampai penghapus dibuat lempar-lemparan, ya kan? Kemudian sapu dibuat mukul macam-macam dan sebagainya. Ini cepat rusak. Oke. Kemudian yang ketiga, setiap siswa wajib menjaga kebersihan kamar kecil, halaman sekolah, ya atau halaman kelas. Halaman kelas ini ada luar, ada depan, ada belakang. Ya, kebun sekolah dan lingkungan sekolah secara umum, ya. Khususnya lingkungan kelas. Ya. Makanya harus jaga kebersihan. Tempat sampah sudah disiapkan ya, banyak sekali. Ya. Yang keempat, setiap siswa wajib membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Ya. Kalau dilihat kanan kiri kok nggak ada tempat sampah, sementara sampahnya dimasukkan saku. Ya, nanti kalau ada sampah baru dibuang. Boleh. Ya. Nah, ini kita lihat ada gambar yang teman-teman kita yang lagi bekerja bakti untuk membangun taman yang indah. Ya. Kalian tentunya sangat gembira ya kalau punya halaman sekolah yang bagus, yang indah. Okay. Yang berikutnya, setiap siswa wajib menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas maupun di luar kelas. Artinya kelas kita itu banyak berjajar ya. Kalau dihitung di SMP Negeri 1 Bareng kelas 1 sampai kelas 9 itu ada 27 kelas atau 27 rombel. Ya, luar biasa. Rata-rata satu gedung itu ada 3 ruang. Dan ingat
ruang yang kita tempati biasanya bersebelahan dengan ruang yang lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga suasana ketenangan belajar. Jangan mengganggu kelas yang lain. Nah, ini biasanya terjadi kalau mungkin jam kosong dan sebagainya. Ini harus disikapi ya, segera laporan ke guru piket ya, supaya segera ada yang mengisi. Yang keenam, setiap siswa wajib mentaati jadwal kegiatan sekolah baik di perpustakaan, laboratorium, ya, dan di luar sekolah. Ini ada jadwal-jadwal dan tata tertibnya. Kalian juga harus patuh di situ, karena setiap ruangan itu ada tata tertib tersendiri. Ya. Kemudian yang ketujuh, setiap siswa harus menempatkan sepedanya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dan dikunci. Jadi nanti mungkin ada yang berangkat ke sekolah ya, nanti kalau tatap muka ada yang bawa sepeda pancal, sepeda kecil, itu tempat parkirnya ada di sebelah selatan dan ditata rapi, dikunci. Kalau yang diantar orang tua tidak ada masalah. Dan tidak boleh membawa sepeda motor. Lanjut, setiap siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan guru atau sekolah. Paham ya? Jadi nggak boleh meremehkan, jangan menunda-nunda tugas. Nanti berat di belakang nanti ya. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban sekolah secara umum. Wajib semuanya. Ingat ya, sekolah kita siapa lagi yang menjaga kalau tidak kita sendiri. Setiap siswa wajib menjaga keamanan harta benda milik sendiri, misalnya uang, buku, dan peralatan sekolah yang lain. Jadi kalian sebenarnya sekolah itu kan membawa barang-barang yang ada di tas, ada di saku. Ini tolong keselamatannya dijaga. Ya, dijaga betul. Terutama uang. Jangan membawa perhiasan, ya. Maksudnya yang dipakai di badan nggak usah terlalu. Ya, uang juga nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya dibawa uang untuk apa ya, untuk bayar sesuatu, ya dalam jumlah yang besar, segera dibayarkan. Ya, karena ini sering terjadi tiba-tiba uangnya hilang. Ya, kita sulit melacak. Ini ya, harus hati-hati sekali lagi. Ingat, skup SMP ini besar luas, beda dengan ketika di SD atau MI. Ya. Lanjut, tentang upacara bendera dan juga upacara peringatan hari besar. Nanti biasanya kalau hari-hari masuk normal itu adalah hari Senin untuk upacara bendera. Tetapi kalau masih kondisi COVID dan dibatasi untuk siswanya yang masuk, maka untuk sementara kegiatan upacara ditiadakan. Ya, tetapi ketika ada upacara, semuanya harus tertib, termasuk kehadirannya, ya, kostumnya atau seragamnya ini harus betul-betul rapi. Ya. Jangan lupa disetrika, ya. Jangan sampai longset dibawa ke sekolah karena nanti kebersihan itu ada nilainya sendiri. Ya, ingat, kalian semuanya diterima di SMP 1 Bareng adalah mereka-mereka yang terbaik yang dari SD dan MI. Kemudian siswa wajib mengikuti upacara bendera pada Hari Besar Nasional. Ini sesuai dengan hari-hari besar nasional, ya. Ini bisa dilaksanakan di sekolah atau mungkin di lapangan tingkat kecamatan. Nah, baiklah. Berikutnya untuk kegiatan ekstrakurikuler ya, nanti akan saya jelaskan sendiri di belakang. Namun secara umum bahwa sekolah sangat memperhatikan perkembangan potensi dan juga bakat setiap siswa. Karena itu sekolah dalam hal ini OSIS ya, kesiswaan menyediakan kegiatan di luar jam pembelajaran yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah wadah bagi siswa siapapun ya kalian yang ingin mengembangkan bakat
ya potensi dan kemampuannya ya di beberapa bidang atau cabang kegiatan. Ya. Yang pertama untuk kelas 7 dan 8 ini wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Jadi pramuka ini suka atau tidak suka ya, siswa kelas 7 dan 8 wajib mengikuti kepramukaan, ekstrakurikuler kepramukaan. Ya. Ini. Jadi wajib, nanti kegiatannya bagaimana caranya nanti akan diatur kemudian, tapi yang pasti wajib ya, harus ikut. Kemudian setiap siswa boleh memilih maaf ya, ini bukan lebih dari satu ekskul, ini maksudnya yang wajib satu, yang pilihan satu. Ya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian pakaian kegiatan ekstrakurikuler diatur dan disesuaikan dengan kegiatan ekstra. Biasanya kalau pramuka itu ya pakai ada seragam ya seperti militer itu ya. Nah, lanjut OSIS sekarang ya. Masalah OSIS. OSIS adalah satu-satunya organisasi siswa yang resmi dan diakui oleh sekolah. Jadi tidak boleh ada kelompok organisasi lain di sekolah kecuali OSIS. Ya, kalau ada organisasi lain berarti tidak boleh, ya, terlarang. Jadi satu-satunya organisasi siswa di sekolah adalah OSIS. Lanjut ya. Setiap siswa SMP Negeri 1 Bareng adalah anggota OSIS. Buktinya nanti di seragam kalian itu di saku tertempel badge OSIS. Berarti kalian otomatis adalah anggota OSIS. Setiap siswa wajib memiliki kartu pelajar yang diterbitkan sekolah. Ya, nanti pengadaannya nanti biasanya awal tahun ya, nanti akan dikoordinir oleh kesiswaan. Kemudian setiap siswa wajib mendukung dan aktif dalam mengikuti kegiatan OSIS. Ya. Kegiatan OSIS itu mencakup keseluruhan. Mencakup keseluruhan, ya. Tidak hanya yang bertugas itu pengurus OSIS tidak, tapi semuanya wajib mendukung. Ya. Nah, masalah kepengurusan itu ada di bawahnya itu ya. Setiap siswa berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS kan tidak semuanya, tapi beberapa. Nah, silakan nanti kamu kalau memang ingin berkiprah mengabdikan diri di keosisan, nanti silahkan mendaftarkan diri ya. Karena di dalam OSIS ini juga syarat untuk pendidikan karakter. Oke. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan bahwa setiap undang-undang, peraturan, termasuk tata tertib sekolah itu ada sanksinya. Ya. Kenapa kok ada sanksi? Kalau ada larangan-larangan yang dilanggar. Ya, kalau ada aturan yang tidak dipatuhi, itu nanti ada sanksinya. Nah, larangan untuk siswa dalam tata tertib itu apa saja? Ya, yang pertama, ini garis besarnya. Nanti secara lengkap ada di buku tata tertib siswa ya, nanti akan dibagikan. Yang pertama, ini yang paling urgen, yang paling penting ya. Ini larangan memakai seragam dengan atribut tidak lengkap, tanpa atribut, ya, polos. Nah, ini tidak boleh, ya, termasuk yang saya katakan tadi, celana dibongkar, ya, sampai pensil, sampai masuknya kaki aja kesulitan, harus pakai kresek. Nah, ini, ya, tidak boleh. Ya. Kemudian merubah atribut sekolah, jadi atributnya dirubah, dikasih apa namanya stabilo, diberi warna dan sebagainya, ini tidak boleh, ya, ini larangan. Mengecat rambut ya atau semir rambut tidak boleh ya. Kemudian kuku ya atau kulit ya, jadi mewarna kuku pitek gitu ya. Nah, atau mewarna kulit dengan tato ini berarti warna permanen, tidak boleh. Setiap siswa dilarang memakai
dan membawa ya atau termasuk ini ya peralatannya. Yang kedua, berhias berlebihan yang tidak layak bagi pelajar, terutama anak putri ya, mohon diperhatikan ya. Ya boleh pakai bedak tapi sewajarnya ya, nggak usah pakai alat-alat kecantikan yang sebenarnya itu dipakai orang dewasa tuh dipakai ya, karena pernah ditemukan di tas itu make up ibunya itu dibawa dalam tas. Nah ini kan tidak sepantasnya dibawa seorang atau dipakai seorang pelajar ya. Lanjut, terlambat masuk sekolah ya, yang tadi ini juga termasuk larangan, berarti harus dipersiapkan tepat waktu ya berangkatnya. Kemudian keluar masuk lingkungan sekolah tidak melalui pintu, ini dilarang ya, melompat pagar, merobos jendela itu dilarang ya. Kemudian meninggalkan kelas atau sekolah pada saat pelajaran berlangsung atau berketat jam tanpa izin ya. Belum waktunya ganti jam sudah keluar kelas. Belum waktunya jam pulang sekolah sudah pulang duluan ya. Ini tidak boleh ya. Tidak masuk tanpa keterangan. Nah tadi ya, atau bolos. Ini termasuk larangan. Oke. Masih larangan siswa yang lain. Yang pertama ya. Yang selanjutnya, tidak melaksanakan tugas yang diberikan guru atau sekolah. Ya. Jadi ada tugas, nggih Bu, nggih, tapi tidak diperhatikan. Kalau BDR yang sering itu diberikan tugas tapi tidak segera dikirim, ya, tidak segera dikirim ke WA-nya Bapak Ibu guru dengan alasan macam-macam. Nah ini yang rugi tentunya kalian sendiri, ya kan? Selain nanti makin lama tugasnya makin numpuk, nah ini yang sering pengalaman terjadi ya bagian anak yang ketika daring ya atau BDR. Kemudian siswa ini wajib menjaga nilai kesopanan ya. Ini membuat onar ini tidak boleh. Ya, membuat onar, gaduh saat jam kosong di kelas ya. Kemudian tidak membawa kelengkapan belajar sekolah yang diperlukan. Ini tidak boleh, harus lengkap. Buku lengkap ya. Kalau ingat isi tas, berarti ingat buku paket, buku tulis ya, mungkin ada BKS dan peralatan tulis yang lain. Ya. Ini harus siap di tas terus ya. Kemudian mencoret-coret atau merusak sarana dan prasarana sekolah. Ini dilarang ya. Apalagi nanti kalau sudah kelasnya bagus, gedungnya indah ya, jangan sampai ada tangan-tangan jahil ya. Silakan kalau memang kamu hobi coret-coret, hobi melukis, silakan, tapi bukan di tembok atau di sekolah, tapi di kanvas ya atau di buku gambar. Itu lebih bagus. Kemudian membuang sampah tidak di bak sampah ya, asal buang ini tidak boleh. Ya. Kemudian membawa atau menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi rokok ya, miras atau narkoba ya, ini amit-amit jangan sampai ya. Kalau yang satu ini jelas nanti ya sanksinya tidak sekedar skor pelanggaran tapi juga aparat kepolisian ya. Jangan sampai ada seorang siswa pun di SMP Negeri 1 Bareng yang terlibat kasus kriminalitas ya, terutama baik kenakalan remaja maupun narkoba ya. Kita doa saja bersama-sama mudah-mudahan aman ya. Yang berikutnya larangan siswa yaitu membawa sepeda motor ke sekolah ya. Jadi tidak boleh. Kalau ada alasan Pak rumah saya jauh ya, tetap harus diantar orang tua kalau jauh ya. Sekarang Bapak Ibu guru sudah tidak bisa dibohongi lagi karena kita ya hampir semuanya ini menggunakan zonasi, berarti tempat tinggalnya pasti
pasti apa? Berdekatan, ya, tidak jauh dari sekolah, ya, sehingga andaikan dipaksa untuk naik sepeda pancal pun tidak terlalu capek, ya, gitu. Nggak usah pakai sepeda motor karena berisiko tinggi, ya. Sekolah juga tidak menyediakan parkir, kalau terjadi sesuatu dengan sepeda motor, sekolah juga tidak respect, ya, tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus diperhatikan, Nah, justru dengan sepeda motor nanti bisa berpeluang anak-anak pulang tidak langsung pulang, tapi ya, acara lebih jauh lagi tidak tahu kemana, ya, dan seterusnya. Makanya sekolah melarang siswanya membawa sepeda motor, ya. Kemudian berikutnya, ya, larangannya banyak, tolong diperhatikan, ya. Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau kriminalitas, ya. Nah, ini jadi tidak boleh. Kalau sekali berurusan dengan berwajib, maka skornya tinggi dan harus dikembalikan selamanya ke orang tua alias dikeluarkan. Paham ya? Nah, berikutnya, melakukan tindakan yang tidak senonoh, ya. Tidak senonoh itu apa? Kurang ajar istilahnya orang Jawa bilang, ya. Pornografi, ya, gambar yang nggak bener. Atau kalau sekarang pakai HP, kirim, ya, ngupload dan sebagainya, gambar-gambar yang tidak senonoh, ya. Kemudian pelecehan seksual, ya, misalnya pegang-pegang, ya, tubuh lawan jenisnya dan seterusnya. Ini adalah pelecehan seksual, ya. Dan juga bullying. Bullying itu berarti apa namanya, ya, menganiaya atau ada teman yang dibuat apa ya, dikerjai, ya. Nah, ini bullying, tidak boleh, ya. Jadi stop bullying. SMP Negeri 1 Bareng tidak boleh ada satupun, ya, yang melakukan bullying atau yang jadi korban bullying. Ingat, ya, kita harus menjaga kerukunan antar sesama. Kemudian ini berpacaran di lingkungan sekolah, ya, baik pada waktu KBM maupun kegiatan ekstrakurikuler sepulang sekolah tidak boleh, ya. Jadi berpacaran itu belum waktunya, makanya itu dilarang, betul dilarang, ya. Meskipun iseng dan sebagainya tetap tidak boleh, ya. Ketahuan nanti otomatis, ya, sanksinya kedua orang tua yang pacaran akan dipanggil ke sekolah, ya. Lanjut, membawa HP pada waktu KBM kecuali diizinkan, ya. Misalnya harus pakai fasilitas HP, ya harus HP dibawa kalau harus, ya. Kalau dilarang, ya dilarang. Kita harus mengikuti aturan, ya. Kemudian merokok atau membawa rokok ke sekolah. Tidak merokok, tapi ketahuan di tasnya ada rokok, itu sama, tetap dilarang, ya. Kemudian bawa sepeda motor ke sekolah, tadi sudah. Nah, ini mengambil barang milik orang lain atau apa istilahnya? Mencuri. Tidak boleh, ya. Kemudian berkelahi, ya, bertengkar, tidak boleh. Kalau ada yang salah paham, ada yang berbeda pendapat, itu wajar, tapi jangan sampai kontak fisik, ya, jangan sampai berkelahi. Semuanya ada aturannya, ya. Kalau ada yang sedikit bersih tegang, silakan dilaporkan ke gurunya, wali kelasnya dan seterusnya, ya. Tapi kalau bisa tetap, ya, kita jaga keharmonisan, ya, antar teman, ya. Nah, sekarang sebelum kita ke hak-hak siswa, ya, bahwa sebagaimana dengan undang-undang di suatu negara, kalau melanggar undang-undang pasti ada sanksi hukumannya, ya. Nanti tata tertib juga begitu, ada sanksinya, bisa berupa poin-poin pelanggaran, ya. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, sekarang hak siswa. Siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata krama dan tata tertib sekolah. Jadi kalau kalian memang taat patuh pada tata tertib, silakan mengikuti pelajaran. Itu hak kalian. Jadi hak siswa.
Tetapi kalau melanggar tata tertib, ya jangan coba-coba menuntut hak untuk ikut pelajaran. Contohnya apa? Karena ramai di kelas, akhirnya disuruh mengerjakan di luar, disuruh mengerjakan di perpus. Karena apa? Karena melanggar, tidak menjaga ketertiban atau suasana kelas dan seterusnya. Paham ya? Kemudian siswa dapat meminjam buku perpus. Nah, jadi perpus itu disiapkan untuk kalian. Itu hak kalian untuk minjam buku. Apakah itu buku pelajaran, ya, buku ilmu pengetahuan yang lain, ya, buku cerita dan sebagainya, silahkan manfaatkan, ya, dengan cara pinjam secara baik, menunjukkan buku pinjaman. Kalau sudah selesai dikembalikan seperti biasa dan tidak rusak. Kalau rusak otomatis harus ganti, ya. Kemudian siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain, ya. Bapak Ibu guru tidak membedakan ya mana yang cantik, mana yang jelek, mana yang ganteng, ya. Tidak semuanya sama, ya. Semuanya adalah siswa SMA Negeri 1 Mareng, tidak pilih kasih, ya. Sepanjang tidak melanggar tata krama dan tata tertib sekolah, gitu ya. Kemudian siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, hak sampean ikut, silahkan, oke. Nah, kemudian berhak mendapatkan layanan BK. Nah, ini ada layanan BK. Apa sih BK itu? BK adalah salah satu layanan yang ada di sekolah mulai tingkat SMP, SMA, dan seterusnya. Kalau SD belum ada layanan BK. BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling. Ya. Yang tugas utamanya ya layanan BK itu serahkan kepada guru BK, ya, tugasnya membantu siswa dalam mengatasi kesulitan, ya. Jadi kesulitan belajar apapun itu nanti BK akan membantu. Yang berikutnya, siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah, silahkan ya dipergunakan, apakah itu WC, UKS, musola, ya kan, laboratorium, perpus, silahkan dipergunakan sepanjang tetap mengikuti tata tertib sekolah, termasuk tata tertib yang ada di ruang masing-masing. Ya, itu memang hak kalian, memang untuk kalian, disediakan untuk kalian. Ya. Nah, tadi Pak Anang mengatakan bahwa kalau yang melanggar itu akan ditulis di buku skor, ya, buku tata tertib. Setiap kali melanggar ditulis dengan bobot skor yang berbeda. Nanti ada acuan ya atau data daftar skor ya, kalau melanggar ini skornya sekian, melanggar ini bobot skornya sekian. Itu ada di buku tata tertib ya. Suatu saat nanti akan diberikan. Ini saya jelaskan secara umum saja ya, bahwa untuk klasifikasi bobot pelanggaran ya, untuk yang poinnya sampai mencapai 10 ya, 10 ini dalam setiap 1 tahun loh ya, setiap 1 tahun ya nanti. Nah, itu masih kategori baik sekali atau dianggap tidak pernah melanggar. Karena 10 kok banyak Pak? Enggak seberapa. Misalnya apa? Contohnya begini, anak-anak ya. Kalian lupa bawa buku, ya, karena mungkin tergesa-gesa, bangunnya kesiangan, ya, atau mungkin salah jadwal, ya, nggak bawa buku, skornya 2, ya, 2. Kok ternyata besok lupa lagi nggak bawa kamus, 2 lagi, sudah 4, ya kan? Nah, terlambat hadir, ya, terlambatnya baru 10 menit, skor 2, sudah 6. Nah, ya. Makanya ini termasuk ringan, ya. Jadi masih bisa A. A itu klasifikasi masih baik sekali. Kalau terus ngumpul terus sampai dengan maksimal 11 sampai 30 itu sudah turun lagi, yaitu B alias baik. Berarti pelanggarannya ringan. Paham ya? Kalau nanti totalnya sampai mencapai 31 dan sampai 60 itu C. C itu cukup, pelanggaran sedang. Ya, 61 sampai 80 itu D. Itu termasuk kurang atau pelanggarannya kategori pelanggaran berat.
81 ke atas itu adalah E atau jelek, ya, kepribadian itu jelek, pelanggaran sangat berat. Ingat ya, klasifikasi ini ya akan ditulis di rapot kenaikan kelas, di mana salah satu syarat naik kelas siswa itu minimal kepribadiannya harus B. Berarti nanti poin pelanggarannya maksimal 30. Syukur-syukur kalau kurang, syukur-syukur kalau bisa A. Bisa ya? Bisa, pasti bisa ya. Gitu. Tidak berat kok. Jadi tata tertib itu tidak berat ya kalau kita sudah terbiasa melaksanakannya. Lanjut. Nah, pelanggaran dan sanksi. Sanksi itu hukuman ya, hukumannya. Jadi setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah mendapatkan sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya. Tadi ya, bobot ada yang 1 sampai 10, 11 sampai 30 dan seterusnya. Sanksinya apa? Sanksi yang paling ringan adalah teguran lesan dan tertulis. Ya, teguran lesan. Ayo sampean jangan gitu ya. Jangan diulang ya. Itu tulisan. Kalau tertulis, ayo sekarang buat nulis pernyataan, berjanji tidak mengulang lagi. Ya Pak, nulis ya nama ini telah melanggar ya, misalnya terlambat dan tidak mengulangi lagi keterlambatannya. Nah, itu namanya tertulis, ya. Yang kedua, sanksinya bisa berupa dicatat di dalam buku skor atau buku pribadi. Ya. Nah, ini jangan sampai kelihatannya alah mek loro ae. Nah, tapi kalau terus berkali-kali jumlahnya jadi banyak. Ya. Ada juga yang sanksinya diberi tugas tertentu oleh Bapak Ibu guru. Ya, entah itu harus menghafalkan surat apa, harus merangkum bab berapa. Lah ini pemberian tugas. Ya, ada juga yang sanksinya orang tua harus dipanggil ke sekolah. Dan kalau sudah ada panggilan orang tua, maka mau tidak mau orang tua atau wali harus hadir. Kalau tidak hadir berarti sanksinya double, ya. Jadi kena aturan tidak memperhatikan panggilan sekolah. Ya. Terus yang berikutnya lebih berat lagi, diskorsing atau tidak boleh sekolah selama sekian waktu. Skorsing itu bisa 3 hari, ya tidak boleh pelajaran. Otomatis ya nilainya kosong, pelajarannya tidak dapat. Ya, ada juga yang agak berat, ya tergantung berat ringannya pelanggaran. Ada yang 1 minggu. Ya, bahkan ada yang 1 bulan, ya. Jadi tidak boleh mengikuti pelajaran. Dan yang paling berat, ya tentunya mungkin karena pelanggarnya sangat berat, ya atau mungkin celengan, ya celengan poin pelanggarannya banyak, maka dengan terpaksa dikembalikan kepada orang tua selamanya, alias dikeluarkan. Nah, anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu wali murid, ya, mari kita bersama-sama ya, sekolah, siswa, orang tua mengawal pelaksanaan tata tertib ini sehingga anak-anak kita juga bisa sekolah dengan baik, ya. Jadi mohon dibantu, diingatkan ya anak-anak yang di rumah ya bahwa tata tertib sekolah di SMP 1 Bareng betul-betul dijunjung tinggi karena manfaatnya yang luar biasa untuk kelancaran kita bersama ya. Nah, ini untuk materi tata tertib ya sekolah. Untuk yang kedua, saya lanjutkan, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Ekstra kurikuler. Ya anak-anak ya. Nah, saya ulang, kegiatan ekstrakurikuler adalah sebuah wahana untuk mengembangkan bakat minat siswa ya sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP 1 Bareng itu dibagi 2 ya, yaitu ada ekstra wajib ya
ada ekstra pilihan. Kalau ekstra wajib itu hanya satu, yaitu apa tadi? Pramuka. Ya, wajib ikut. Ya, wajib ikut, jadi pramuka. Nah, terus yang kedua adalah pilihan. Pilihan itu banyak sekali, tapi ingat, untuk ekstra pilihan sampean tidak boleh tidak boleh serakah dalam memilih kegiatan, ya, tapi pilihan tetap harus memilih satu. Tidak memilih boleh, ya, tapi kalau yang wajib pramuka harus memilih. Tapi kalau yang ekstra pilihan ini yang diperbolehkan hanya satu pilihan, tidak boleh semuanya diikuti, ya, semuanya diikuti tiap sore ke sekolah, ya, sampai gak sempat, ya, di rumah. Jadi hanya satu. Oke, ya, kita mulai. Ekstra yang wajib tadi adalah pramuka. Ya. Nah, pramuka di SMP Negeri 1 Bareng ini sudah alhamdulillah lumayan aktif, ya. Termasuk sudah mengikuti beberapa event baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat Jawa Timur, ya, dengan menorehkan beberapa prestasi, ya, dengan dibimbing oleh pembina yang kompeten. Untuk selanjutnya yaitu ekstrakurikuler pilihan, ya. Coba disimak, ya, kira-kira diri kalian ini nanti pinginnya masuk ekstrakurikuler yang mana, ya. Kalau ada dua pilihan yang kamu sama-sama suka, tetap harus dipilih salah satu, ya. Yang pertama yaitu PMR, Palang Merah Remaja, ya. Jadi Palang Merah Remaja ini nanti akan dilatih untuk penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan bakti sosial, ya, atau tindakan-tindakan medis, ya. Ini ada dikemas di Palang Merah Remaja, ya. Lanjut, ya. Saya ulang, ya, MR. PKS, ya, PKS itu adalah patroli keamanan sekolah. Ya, ini termasuk juga salah satu ekstra yang diandalkan oleh SMP 1 Bareng, ya, karena ketegasan dan ketangkasannya termasuk untuk mengawal kegiatan tentang keamanan di sekolah. Ya, ini, ya, dan ditopang didukung langsung oleh Kepolisian Resort Jombang. Ya, lanjut. Yang ketiga, musik band. Nah, ini yang suka nyanyi-nyanyi, suka main musik, silahkan bergabung dengan ekstra musik band, ya. Ini termasuk salah satu jenis kesenian musik, ya. Untuk selanjutnya yaitu musik tapi yang tradisional, ya, musik tradisional. Jadi SMP Negeri 1 Bareng memiliki perangkat musik tradisional lengkap. Kami menunggu kalian, ya, yang memukul. Nah, silakan nanti kalau memang bakatnya di bidang seni musik tradisional, silakan bergabung di ekstra musik tradisional. Lanjut, yaitu bina vokal, ya, bina vokal atau regukur, ya, paduan suara, ya. Ini setiap event kejuaraan selalu juara 1, ya, pialanya sudah banyak. Silakan yang suka nyanyi-nyanyi, ya, tidak cuma sekedar nyanyi di kamar mandi, tapi juga nyanyi di kegiatan bina vokal.
sehingga tahu mana vokal yang benar ya. Lanjut. Yang ketujuh yaitu Al-Banjari. Nah, ini silakan ya. Yang punya grup di rumah, di kampung ya, silakan diperdalam lagi di sekolah dengan bergabung untuk kegiatan Al-Banjari ya, atau apa istilahnya itu, hadrah ya. Kita juga sudah punya alat-alat yang lengkap. Berikutnya anak-anak ya, ke olahraga. Yang pertama adalah cabang sepak bola ya, terutama yang laki-laki ya, yang sudah masuk SSB ya, silakan ditempa lagi di SMP Negeri 1 Bareng untuk bisa masuk ya, untuk apa namanya, mewujudkan program Gala Siswa Indonesia ya, GSI. Ini kami sangat mengharapkan prestasi kalian. Oke. Kemudian yang kedua olahraga yaitu bola basket. Ya. Bola basket SMP Negeri 1 Bareng ini sudah menorehkan berbagai macam kejuaraan ya, baik event kabupaten maupun Jawa Timur ya, dengan piala yang sudah sangat banyak sekali ya. Maka saya harapkan tradisi juara untuk basket di SMP 1 Bareng tetap berlanjut. Silakan bergabung untuk bola basket ya. Lanjut, masih olahraga yaitu bola voli ya. Bola voli yang punya postur tinggi ya, silakan bergabung baik putra maupun putri. Jadi ada ekstra bola voli. Saya percepat lagi. Yang berikutnya yaitu pencak silat. Ya, pencak silat ini juga luar biasa prestasinya ya. Baik laki-laki, perempuan, baik nomor beregu, baik nomor tunggal, ini selalu membawa juara ya di tingkat kabupaten bahkan di tingkat provinsi. Ya, ini juga sudah merupakan kebanggaan tersendiri bagi SMP Negeri 1 Bareng. Nah, anak-anak sekalian, selain ekstrakurikuler ya di bidang non akademik ya, akademik seperti tadi ya, ada olahraga, ada seni ya. Nah, ada juga ekstrakurikuler di bidang akademik, yaitu apa? Mapel matematika ya, ini berarti untuk mempersiapkan OSN, Olimpiade Siswa Nasional ya. Ada 3 mapel, yaitu matematika, IPA dan IPS ya. Jadi ini nanti pembinaannya, pembimbingannya juga di luar jam pelajaran karena namanya ekstrakurikuler. Silakan. Kalau yang matematika jago ya, ikut ya, bergabung di ekstra matematika. Yang pandai di bidang IPA silakan ya, yang IPS juga demikian ya. Karena beberapa wakil dari peserta OSN, kakak-kakak kita juga sudah berhasil menjadi juara ya di OSN ya, meskipun hanya tingkat kabupaten. Nah, anak-anak sekalian, ini foto-foto ya yang cukup membanggakan ya, yang sempat berfoto bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan ya kan. Ini adalah kebanggaan tersendiri. Nanti sekolah bangga, orang tua juga bangga. Ya. Nah, saya kira itu untuk materi yang bisa Pak Anang sampaikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah baru pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Anang sampaikan ya, kalian juga sudah paham. Ya, sudah bisa menentukan kira-kira milih ekstra apa nanti. Nah, jadi ekstra nanti akan di share linknya ya. Jadi kamu cukup mengisi link, milih ekstra apa. Ya. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu orang tua wali murid yang berbahagia, demikian tadi untuk materi
tata tertib sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Mudah-mudahan kalian memahami. Apabila masih ada 1-2 hal yang masih belum jelas, bisa ditanyakan baik itu kepada wali kelas kalian masing-masing atau langsung kepada Pak Anang selaku pemateri untuk tata tertib dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, mudah-mudahan kalian semua selalu di bawah lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk kesehatan, keluarga kita juga diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, khususnya kalian sebagai peserta didik baru SMP Negeri 1 Maren. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.